Jadi, enggak, aku mau berbahasa puitis tapi kok jadi malu sendiri. Toton terbentuk di tahun 2012. Pada saat itu, saya dan partner saya, Haryo, ingin membuat suatu brand yang bisa menerjemahkan budaya dan kerajinan Indonesia ke dalam bentuk yang lebih kontemporer. DNA brand Toton sendiri sebenarnya adalah Indonesia. Jadi dari inspirasi, dari jenis-jenis teknik yang kita pakai, siluet, semuanya berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan saya sebagai orang Indonesia dan budaya-budaya di Indonesia. Sejak awal mula Toton membuat koleksi, kita tuh memang selalu bekerja sama dengan pengrajin lokal, terutama bahasa estetik yang kita gunakan memang banyak melibatkan kerajinan tradisional. Salah satunya adalah embroidery yang dari awal memang kita selalu pakai sebagai vocabulary kita. Kemudian setelah berjalannya waktu, kita mulai menelusuri dan mulai mengeksplorasi kerajinan-kerajinan lain dari Indonesia seperti tenun, kemudian batik. Kita mencoba mengangkat beberapa jenis kerajinan yang kita kembangkan menjadi suatu bentuk baru yang lebih modern. Sebenarnya kalau dengar kata-kata sustainability itu dari dulu aku amat sangat intimidated ya, kayak untuk menjadi sustainable tuh harus memenuhi berbagai syarat gitu. Tapi setelah berjalannya waktu dan setelah mencari tahu informasi dan segala macam, sebenarnya apa yang kita kerjakan selama ini, terutama orang Indonesia sih, orang Indonesia itu amat sangat sustainable. Seperti misalkan kita cenderung untuk tidak membuang barang yang kita sudah nggak pakai, tapi kita pakai untuk kegunaan yang lain misalkan. Di fashion sendiri sih, akhirnya menurut aku bekerja sama dengan pengrajin, kemudian menggunakan bahan-bahan yang lebih alami, itu merupakan pilihan-pilihan yang sebenarnya lebih sustainable. Penerapan sustainability di Toton sendiri sebenarnya terbagi atas dua bagian. Jadi yang dari awal kita sudah kerjakan itu adalah bekerja sama dengan pengrajin, kemudian mengolah kerajinan tradisional yang ternyata masuk ke dalam sustainability budaya atau cultural sustainability. Biasanya kita ngobrol, kita explore mereka biasanya pakai teknik apa, kemudian mereka biasanya ngerjain kain seperti apa. Dari situ kita bikin modifikasinya untuk Toton misalkan seperti apa gitu. Pengrajin yang akhirnya menjadi home industry itu mereka harus survive ya, mereka harus bisa bikin model-model yang baru gitu. Kalau yang kayak Lagosi ini dikerjakan sama ibu-ibu yang punya waktu luang doang. Jadi mereka pagi ini udah ngurusin anak, ngurusin suami, siang udah agak kosong, nenun gitu. Makanya satu kain ini bisa 3 bulan selesainya. Sementara kalau kayak seperti kain yang Garut gitu, lebih home industry, jadi mereka lebih profesional lah in a way. Toton sendiri mulai bekerja sama dengan pengrajin dari Garut ketika brand kami terpilih menjadi salah satu nominasi di dalam International Woolmark Prize di tahun 2016. Ketika itu kita beride untuk mengolah serat wool menjadi bahan lewat bantuan teknik tradisional alat tenun bukan mesin atau ATBM. Ketika mencari-cari siapa yang bisa mengerjakan, akhirnya bertemulah dengan para pengrajin dari Garut, di mana para pengrajin dari Garut ini amat sangat antusias untuk bisa mengeksplorasi serat wool yang mereka belum pernah kerjakan sebelumnya. Dan itu merupakan salah satu benchmark ya atas kerjasama kami dengan pengrajin-pengrajin dari Garut ini. Titik awal di mana Toton mulai untuk secara sadar mengaplikasikan sustainability lingkungan ke dalam koleksi Toton itu sebenarnya dimulai ketika kami diminta untuk membuat suatu koleksi khusus untuk acara Dewi Fashion Nights di Jakarta Fashion Week 2017. Di dalam perhelatan itu kita diberi tema yaitu modernism. Setelah kita berpikir apa sih yang menjadi
hal utama ketika kita memikirkan tentang sesuatu yang modern. Aku ngerasa yang paling penting adalah kita sebagai manusia tuh lebih aware terhadap sekitar, terhadap alam terutama. Dan akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk membuat koleksi tersebut full dengan menggunakan bahan-bahan bekas dan bahan-bahan yang tidak terpakai di studio. Dari koleksi tersebut akhirnya kita lebih berpikir untuk bagaimana nih mengaplikasikan limbah denim ke dalam koleksi denim Toton, karena Toton setiap koleksi memang membuat beberapa styles denim. Kemudian kita melakukan riset di beberapa pabrik-pabrik denim di Jakarta. Ternyata mereka itu menghasilkan limbah atau pre-consumer waste yang cukup banyak, dan pre-consumer waste-nya ini kebanyakan yang memang belum menemukan tempat untuk diolah. Akhirnya kita menampung dari beberapa tempat tersebut dan mencoba untuk membuat teknik-teknik yang menarik ke dalam koleksi Toton. Salah satu yang kita olah adalah dengan menggunakan teknik cacah tindas seperti ini. Sebenarnya untuk mengakali bagaimana mendayagunakan perca-perca yang lebih kecil. Jadi misalkan percanya cuma berukuran 20 cm x 20 cm. Potongan-potongan tersebut dibuat strip-strip bahan sebesar 1,5 atau sampai dengan 2 cm lebarnya. Kemudian kita atur sedemikian rupa dan kita tindas di atas bahan katun polos. Kemudian ada juga yang seperti patchwork seperti ini, di mana berbagai macam bahan yang berbeda kita satukan lewat top stitch atau jahitan tindas seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa mendayagunakan banyak sekali sisa bahan pre-consumer waste, dan hasilnya kelihatan lebih rapi dan lebih polish dibanding teknik cacah tindas. Ini untuk direncanakan untuk koleksi berikutnya adalah dengan cara menyambungkan potongan-potongan denim, sambungannya itu ditutup dengan motif bordir. Setelah tahun 2017 itu sebenarnya akhirnya kita berpikir bagaimana caranya untuk mengincorporate this sustainability aspect ke dalam brand Toton. Jujur dari aku sendiri pun berpikir untuk berbuat sesuatu yang lebih lah, dalam artian sudah tidak cukup lagi cuman berkreasi atau membuat sesuatu yang bisa menyenangkan mata dan hati, tapi mungkin harus membuat sesuatu yang lebih punya arti. Jadi akhirnya Toton sendiri sebagai brand mengadopsi konsep keberlanjutan ini lewat membuat produk-produk denim dari bahan-bahan upcycle dan recycle. Dan itu kita kerjakan di setiap koleksi hingga saat ini. Bagi brand Toton sendiri, sustainability atau keberlangsungan itu merupakan hal yang menjadi kewajiban untuk kita kerjakan. Jadi bagaimana caranya dari produk-produk yang Toton tampilkan, para konsumen atau penikmat fashion yang melihat koleksi tersebut dari nilai estetikanya dan kualitasnya, dan nilai sustainability-nya itu menjadi suatu hal yang wajar buat mereka. Tentunya masih banyak banget hal-hal yang ingin saya pribadi dan brand Toton juga untuk bisa kerjakan untuk lebih sustainable. Mungkin salah satunya adalah untuk bisa sourcing bahan-bahan baku, di mana di dalam negeri sendiri itu kita mempunyai pabrik-pabrik yang bisa menyuplai desainer-desainer dengan sumber yang jelas dan bisa dipercaya. Selain itu, dari segi cultural sustainability, sebenarnya sudah menjadi satu cita-cita bagi brand Toton untuk bisa traveling keliling Indonesia dan bisa bertemu dengan pengrajin-pengrajin tradisional di tempat-tempat terpencil yang mungkin crafts-nya itu belum diolah atau even belum dikenal oleh orang banyak, dan kita bisa mencoba untuk eksplorasi itu, bekerja sama dengan mereka, dan kemudian bisa mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan kerajinan tersebut. Aku rasa sih itu menjadi suatu harapan yang sangat besar bagi brand Toton untuk masa depan. Buat aku sustainability itu akhirnya menjadi sesuatu yang personal juga sih, dalam artian kita hidup di dunia ini kan cuma sekali ya, dan apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan akan menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Bila kita tidak bisa melihara lingkungan atau tidak bisa melestarikan kebudayaan atau nilai-nilai yang kita punya selama ini,
akan menjadi sangat menyedihkan buat generasi-generasi berikutnya untuk menyaksikan kepunahan dari hal-hal tersebut.